Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa orang tua kita yang menjemput saya, Habib Hussein Al-Junaid. Terima kasih banyak atas kepercayaan beliau kepada saya sehingga saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Dan juga akhina fillah walillah Syekh Mahmud Al-Wasabi, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan senantiasa bisa menyertai kehidupan kita sehingga bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para tuan guru yang hadir, mudah-mudahan juga semua kita malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah dari pembacaan salawat al-burdah di tempat yang sangat mulia ini. Salawat al-burdah ini sangat luar biasa. Salawat al-burdah kalau dibaca di suatu tempat, maka tempat tersebut insyaallah akan menjadi tempat yang munawwar, yang bercahaya. Kalimat al-burdah sendiri itu tiada lain dari kata-kata atau arti baju tebal yang konon sering dipergunakan oleh bangsa Arab di saat musim dingin. Mereka menggunakan kain-kain tebal ya, yang diberi nama burdah. Suatu saat ini Rasulullah SAW bertemu dengan salah seorang penyair, ahli syair dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Rasulullah SAW menghadiahkan dan memakaikan burdah beliau, yaitu kain tebal dipakaikan di tubuhnya atau di badan sahabat Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Kemudian sejak itu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair senantiasa melantunkan atau menggubah, mengarang pujian-pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak itu banyak juga di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang memuji Nabi SAW. Jadi pujian-pujian ini sebagaimana tadi kata Syekh Mahmud, ini bukan urusan bid'ah, tidak bid'ah, sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita hanya melanjutkan saja. Nah, adapun orang-orang Salafi Wahabi melarang itu urusan mereka ya. Kalau kita yang penting ada dalil di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengamalkannya, menggubah, mengarang syair-syair pujian kepada Rasulullah dan Rasulullah senang, ya sudah kita ikut mengamalkannya. Di antara dari sekian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang syairnya terkenal sampai sekarang adalah Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau penggubah syair yang saya yakin ini sering didengarkan oleh telinga-telinga Malaysia, termasuk juga telinga-telinga Indonesia dalam qasidah-qasidah, karena pernah dimasyhurkan ya, dimaklumkan oleh Mustafa Atif. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ingat ya? Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Masih ingat ya? Ini munsyid-munsyid kita ya, di qasidah-qasidah kita.
Saya tak punya suara yang indah tapi tak bisa melakukan, ya. Cuma bisa membaca, ya. Yang artinya wa asanu minka lam tara qattu aini. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, mataku ini tidak pernah melihat wajah yang lebih indah daripada engkau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melihat, kata Sayyidina Hasan bin Sabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak pernah ada wanita manapun yang pernah melahirkan orang seindah engkau, seindah wajahmu, ya Rasulullah. Nah ini siapa? Sayyidina Hasan bin Thabit. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau ini khuliqta, diciptakan mubarra'an min kulli aibin. Ini terbersihkan, tak ada sedikit pun cacat ada pada dirimu. Kalau kita, ya ikhwan, ya, kita ini terutama yang punya istri, ya, katanya kita ini orang paling tampan sedunia, kata istri kita, gitu ya. Kata siapa? Istri kita. Kalau kita anak, ini saya bicara laki-laki aja. Kalau kita ya anak, maka kita ini adalah anak yang paling tampan, paling elok menurut ibu kita. Betul kan? Betul kan? Ya. Tapi mohon maaf ini, setampan-setampan kita, kalaupun ada yang mengatakan kita sempurna, ternyata luka-luka kita ini banyak. Sini pernah luka jatuh, hitam gitu ya, ini dan lain sebagainya, ada gatal, ya itu kita. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau ini diciptakan mubarra'an min kulli aibin. Tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada bekas luka, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini diciptakan sesuai dengan pesananmu. Orang kalau pesan sesuatu, misalnya orang mau beli kursi, tentu ingin kursi yang sempurna. Tentu wajah kita itu kan, kita mau beli kursi, kalau kursinya ada aib, ada cacat, kita tidak beli. Betul ya? Bukan juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan, menurut penglihatan, menurut kacamata Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau adalah seorang manusia yang seakan-akan lahir itu sesuai dengan pesanan Nabi sendiri. Ini sangat luar biasa. Itu syair yang diciptakan, digubah oleh para sahabat, khususnya Sayyidina Hasan bin Thabit dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini burdah ya ikhwan yang sangat luar biasa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Ini terus bergulir menjadi syair-syair indah sampai pada masa yaitu Imam Al-Busiri, yang beliau adalah seorang ulama yang luar biasa berasal dari Mesir, ya beliau ya. Suatu saat Imam Busiri ini sakit, ringkasnya begitu, sakit. Kemudian di dalam sakit itu beliau mengubah syair-syair untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah malam hari beliau mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Nabi bahwa burda yang pernah diberikan kepada siapa? Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, seakan-akan burda itu dikenakan atau dipakaikan kepada Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu. Begitu terkaget beliau, terkejut, beliau bangun. Subhanallah, begitu bangun ternyata apa? Sakitnya ini sembuh. Ini luar biasa ya, termasuk dari mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam mimpi pun masih bisa mendatangi ulama-ulama seperti Imam Al-Busiri, dan bagi Imam Busiri termasuk dari karamatul aulia, keramatnya para wali radhiyallahu taala anhum, luar biasa. Kemudian bagaimana untuk kita? Apa mendapatkan manfaat dari
burda. Burda itu kalau dibacakan di rumah yang kosong, di rumah yang tak ada orangnya, di rumah yang banyak dihuni oleh jin atau setan, itu takut setan sama jin menempat rumah yang sering dibacakan qasidah al-burdah. Bahkan disunahkan bagi orang yang mempunyai rumah baru, hendaklah sebelum ditempati ini dibacakan qasidah burdah. Insya Allah akan menjadi munawwar, akan bercahaya. Itu namanya rumah hidup, begitu ya. Kalau kita misalnya di antara tuan-tuan, puan-puan barangkali ya, ini di sini sungguh sangat tepat menurut saya membaca burda. Kalau ingin mempunyai majelis, ya, memulai ya ibtidak memulai membuat majelis itu bacakan burda, insya Allah barokah. Dan ini sering dilakukan oleh para ulama. Orang ingin membuat majelis taklim agar berbarokah, ya, dibacakan burda terlebih dahulu. Kemudian kalau ada orang sakit ya ikhwan, kita datang pada orang sakit. Kalau sakitnya misalnya di hospital gitu ya, agak lama gitu ya, kita bacakan burda. Insya Allah Allah akan memberi kesembuhan. Kemudian juga kalau ada orang mungkin di antara kita ini ingin mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, ada bait, kalau tak salah ini yang ke-6 ya, bait ke-6 dari burda itu bacaannya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Artinya na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani, ya telah melintas gambaran visual ya orang yang aku cintai, yang kalau aku sebut itu fa'arraqani akan menggetarkan diriku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Sesungguhnya cinta, rindu ini adalah ibarat rasa senang dan duka yang bercampur menjadi satu. Senang cinta pada Nabi, merasa duka, sedih karena belum bertemu dan belum mimpi berjumpa Nabi. Begitu rasa syauq, rindu sekali. Nah, bait ini menurut para ulama ya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Kalau diucapkan, dibaca setiap saat, terutama menjelang tidur, dan orang yang mengamalkan ini menggunakan baju yang suci, kemudian sebelum tidur dia sholat 2 rakaat, kemudian tidur malam terus membaca na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani. Ya, coba dihitung ini bait ke berapa? Ke 8 ya. Baik, ke 8. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Sambil mau tidur, sambil membayangkan malam ini aku mau jumpa Rasulullah. Terus insya Allah akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan ini sudah banyak terbukti bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang berhasil menggunakan bait tadi, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Catatannya ya, pertama dia kalau mau tidur menggunakan baju yang suci. Kemudian dia sholat, otomatis wudhu terlebih dahulu ya, sholat. Kemudian diusahakan tidurnya seperti Arab mayat tidur, begitu ya. Diusahakan seperti itu, menghadap kiblat ya. Kemudian terus membayangkan malam ini sebagaimana artinya tadi, na'am saro ya, na'am ya saro toifuman, terlintaslah bayangan orang ahwa yang paling aku cintai,
fa'arraqani, yang mana cintaku kepada beliau ini bisa menggetarkan hatiku, menggetarkan jiwaku karena kerinduan. Wal hubbu, sedangkan rasa cinta ini ya'taridul ladzati bil alami, ya lain adalah percampuran antara rasa rindu dan rasa sedih, ya, karena belum berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya bagaimana orang yang berhasil mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqan fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, sungguh dia ini melihatku secara hak, secara benar, secara betul. Karena setan tidak mampu menyerupai diriku. Ya, jadi nanti kalau bermimpi itu kita akan terasa, ya Allah, ini adalah Rasulullah. Kita yakin, nah itu pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada setan yang mampu menyerupai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya seperti apa wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian para ulama mentakwili demikian. Biasanya ini orang itu melihat wajah Nabi dalam mimpi adalah seperti orang soleh yang paling dicintai oleh orang yang ru'yah tadi. Entah itu ayahnya, entah itu gurunya, yang paling dia cintai, maka Rasulullah akan tampil tampak seperti beliau. Itu kebanyakan. Tapi juga beberapa riwayat mengatakan ada orang yang mimpi Rasulullah dengan sempurna, yang luar biasa. Bahkan Ar-Ra'i yang melihat ini tidak mampu melihat Rasulullah. Karena apa? Wajah Rasulullah yang bersinar. Ya seperti apa? Kal qamar lailatal badri, seperti rembulan di malam purnama, malam purnama. Ada juga yang demikian melihatnya, macam-macam. Pernah zaman dahulu ya ikhwan, ada seorang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ini riwayatnya. Nabi itu dalam mimpi orang tersebut wajahnya jelek, buruk, tidak menarik. Pernah terjadi. Kemudian orang melihat ini merasa bingung juga. Katanya setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Aku yakin yang aku lihat ini Rasulullah. Tapi kenapa wajah beliau itu buruk? Ya, tak menarik, menakutkan. Kenapa? Akhirnya orang tersebut datang kepada beberapa ulama, pada masyayikh, bertanya, ya Syekh, kenapa waktu saya melihat Rasulullah itu wajah beliau tidak seperti yang digambarkan oleh para ustadz, para dai yang sangat luar biasa, kok wajah beliau buruk? Apa kata Syekh yang menjawab? Begini, ya waladi, anakku begini ya, gitu. Itu bukan wajah Rasulullah jelek. Itu kamu diingatkan oleh Allah. Mimpi Rasulullah dalam wajah jelek itu karena kelakuanmu yang jelek. Bukan wajah Rasulullah jelek, tapi itu peringatan dari Allah. Untung ya waladi, untung ya anakku, engkau masih diingatkan oleh Allah agar engkau bertobat karena kelakuanmu, perilakumu, amalmu, pekerjaanmu ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau merindukan Nabi, engkau mencintai Nabi, lisanmu mengatakan mahabbah, tapi kelakuanmu tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu orang tersebut bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Pada akhirnya beliau banyak salawat sampai akhirnya beliau bisa mimpi Rasulullah dalam wajah yang sangat indah. Nah, kita mungkin di antara kita ini ya, termasuk saya juga ini yang banyak dosa, banyak maksiat. Kalau mau mimpi Rasulullah, jangan sampai mimpi Rasulullah dalam keadaan tidak kita senangi ya. Karena itu adalah perilaku kita. Kita bertobat kepada Allah SWT. Kita banyak baca istighfar. Nah, setelah banyak baca istighfar pada hari-hari kita,
kalau malam hari kita berandai-andai memohon kepada Allah dengan membaca na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Mudah-mudahan Allah memberi rizki kita untuk bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada pertanyaan, apakah mimpi Rasulullah itu harus seorang wali? Apakah kita perlu jadi wali dulu ya untuk bisa mimpi Rasulullah? Tidak begitu kaedahnya. Tidak setiap orang yang mimpi Rasulullah berarti kedudukannya seperti wali, yang lain tidak begitu. Tapi setiap orang min ummatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk mimpi Rasulullah. Tidak ada kaidah ya. Kalau tidak wali Allah maksudnya, kalau tidak wali tidak bisa mimpi Rasulullah. Tidak begitu. Bahwa setiap umat Rasulullah yang rindu kepada beliau, yang mencintai beliau, berusaha untuk dapat ru'yah, melihat mimpi Rasulullah, insya Allah oleh Allah SWT dipermudah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini suatu saat dipermudah untuk mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.